Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aulia Nurul Aini Ahadiat, NPM 2021540552 dari jurusan Pendidikan Biologi 2020, Belajar dan Pembelajaran kelas A. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang teori belajar konstruktivistik. Upaya membangun sumber daya manusia ditentukan oleh karakteristik manusia dan masyarakat masa depan yang dikehendaki. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki adalah manusia-manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap resiko dalam mengambil keputusan, mengembangkan segenap potensi melalui proses belajar yang terus-menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, mampu melakukan kolaborasi dalam memecahkan masalah yang luas dan kompleks bagi kelestarian dan kejayaan bangsa. Kepekaan berarti ketajaman dalam kemampuan berpikirnya, kemudah tersentuhan hati nurani dalam melihat dan merasakan segala sesuatu atau yang disebut dengan empati. Kemandirian berarti kemampuan menilai proses dan hasil berpikir sendiri di samping proses dan hasil berpikir orang lain, serta keberanian bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya benar dan perlu. Tanggung jawab berarti ketersediaan untuk menerima segala konsekuensi keputusan serta tindakan sendiri. Kemudian kolaborasi berarti mampu berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri, bekerja sama dengan individu lainnya dalam meningkatkan mutu kehidupan bersama. Dalam mewujudkan tujuan membangun manusia masa depan dapat dilakukan dengan langkah strategis berupa layanan ahli kependidikan yang berguna dan berdaya guna tinggi. Kemudian dapat dilakukan melalui pendekatan cara belajar siswa aktif yang mengakui sentralis peranan siswa dalam proses belajar adalah landasan yang kokoh bagi terbentuknya manusia-manusia masa depan yang diharapkan, yaitu dengan mengkonstruksi pengetahuan. Manusia mengkonstruksi dan membentuk pengetahuan mereka sendiri. Artinya, pengetahuan seseorang merupakan konstruksi dari dirinya. Teori belajar konstruktivistik terkait dengan pemahaman tentang apa pengetahuan itu, proses mengkonstruksi pengetahuan, serta hubungan antara pengetahuan dengan realitas serta kebenaran. Lalu, apa pengetahuan itu? Menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan adalah konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan adalah suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Bila guru bermaksud mentransfer kepada siswa berupa konsep atau ide, pentransferan itu akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, manusia dapat mengetahui sesuatu dengan menggunakan inderanya. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, pengetahuan dan pemahaman akan meningkat dan lebih rinci. Von Galsworth berpendapat bahwa ada 3 kemampuan untuk mengkonstruksikan pengetahuan. Yang pertama yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kemudian, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Adapun faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan adalah yang pertama yaitu konstruksi pengetahuan yang telah ada, kemudian domain pengalaman, serta jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, faktor-faktor tersebut akan menjadi pembatas konstruksi pengetahuan yang akan datang.
Proses belajar menurut teori konstruktivistik. Kegiatan belajarnya lebih dilihat dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Pengelolaan pembelajaran diutamakan pada pengelolaan siswa dalam memproses gagasannya. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini dilakukan oleh si belajar dengan cara aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Guru hanya memfasilitasi, kendali belajar sepenuhnya ada pada siswa. Guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkontribusian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru dituntut untuk memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Peranan kunci guru adalah pengendalian yang meliputi menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak, kemudian menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa, dan yang selanjutnya yaitu menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan pengetahuan tersebut. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini memunculkan usaha untuk mengevaluasi belajar konstruktivistik. Realitas ada pada pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman. Konstruktivistik mengarahkan perhatian pada bagaimana seorang mengkonstruksi pengetahuan dari pengalamannya, struktur mental, dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa. Hasil belajar konstruktivistik dinilai dengan metode evaluasi goal-free. Evaluasi ini memerlukan proses pengalaman kognitif bagi tujuan-tujuan konstruktivistik. Bentuk-bentuk evaluasi konstruktivistik diarahkan pada tugas-tugas otentik, mengkonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi seperti tingkat penemuan atau sintesis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.